Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan juga saudariku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita memuji Allah Ta'ala dikarenakan apa yang Allah miliki dari Asmaul Husna. Kita juga memuji Allah Ta'ala atas kesempurnaan sifat-sifatnya. Kita juga memuji Allah Ta'ala atas seluruh perbuatan dan juga ketetapannya, karena seluruh perbuatan Allah Ta'ala semuanya terpuji. Kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, tentunya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Karena Allah Ta'ala mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat zahir maupun nikmat batin. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Sehingga seluruh nikmat yang kita rasakan, ya, atau seluruh nikmat yang ada pada kita semuanya merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Ya, murni pemberian Allah Ta'ala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemahiran kita, kecakapan kita. Semua nikmat yang ada pada diri kita semuanya pemberian dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada pada diri kalian semuanya, ya, pemberian dari Allah Ta'ala. Sehingga menjadi kewajiban bagi kita semua untuk pandai-pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, apalagi Allah Ta'ala menjanjikan kepada siapapun di antara kita yang mau mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah Ta'ala berjanji akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Namun sebaliknya, Allah Ta'ala juga mengancam, ya, bagi siapa saja di antara hambanya yang mengkufuri nikmat-nikmatnya, Allah Ta'ala ancam dengan azab yang pedih. Wa ita'adzana rabbukum fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Rabb kalian Allah Ta'ala memberikan maklumat, memberikan pengumuman, la in syakartum, kalau seandainya kalian mau bersyukur kepada aku, kata Allah Ta'ala, la azidannakum, sungguh, ya, aku akan timbahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Namun sebaliknya, kalau kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku begitu pedih. Ya, sehingga Allah Ta'ala mengancam dengan adab bagi, ya, hamba-hambanya yang ketika diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kemudian tidak mau bersyukur. Sebuah perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat, bagi kaum yang tidak mau mensyukuri nikmat. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri kanat aminah, di mana negeri tersebut negeri yang aman, mutmainnah, tentram, tenang, damai. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, di mana rezeki, ya, negeri tersebut datang dari segala penjuru. Namun fakafarat bi an'umillah, namun sangat disayangkan penduduk negeri tersebut ingkar, kufur dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka balasannya adalah
fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka dengan perbuatan mereka tersebut Allah timpakan kepada mereka libasal ju' wal khauf, pakaian berupa kelaparan, ya, pakaian berupa ketakutan diumpamakan dengan pakaian melekat, rasa ya lapar dan rasa takut ya menimpa penduduk tersebut disebabkan ya perbuatan mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sehingga ya di pagi hari yang cerah ini ya nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua untuk kembali ya mengingat ya begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang menjadi kewajiban bagi kita untuk banyak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, nikmat yang ya luar biasa banyak. Adapun tema yang disampaikan tadi oleh ya moderator bahwa acara yang sudah mungkin disampaikan sebelumnya ya berkaitan dengan masalah reuni ya reuni yang paling akbar tadi disebutkan. Tentunya ya menjadi keyakinan kita bersama bahwasanya ya ada fase-fase kehidupan yang memang harus kita lalui. Keberadaan kita di sini di dunia pasti ada kesudahannya, ada akhirnya. Ya, menjadi kesepakatan setiap yang bernyawa, makhluk hidup, ya, meyakini bahwasanya akan datang ajalnya. Ya. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Yang nanti akan datang pula giliran kita. Ya. Yang kita tidak tahu kapan kita mati dan di mana kita mati. Ya, itu rahasia Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, setiap jiwa itu tidak tahu, ya, nggak tahu di tempat mana dia akan meninggal. Yang mana ketika sudah datang ajalnya, maka tidak bisa diundur, tidak pula diajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Ketika sudah datang ajal maka tidak bisa diajukan walaupun sekejap, tidak pula diundurkan. Ya. Ya. Sehingga yang namanya kematian ya pasti akan menghampiri kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada ya maka kematian akan menjumpai kalian walaupun kalian berlindung di dalam benteng yang begitu kokoh. Ya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti suatu saat akan mendatangi kalian. Ini kematian. Ya. Namun yang menjadi keyakinan kita bersama bahwasanya setelah kita mati ya bukan berarti ya kehidupan kita pun berakhir setelah kita meninggal ya harus meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kita, meninggalkan apa yang kita miliki di dunia ini, kita mati bukan berarti kehidupan kita berhenti. Masih ada fase kehidupan yang harus kita lalui. Ya. Masih ada alam barzakh yang harus kita lalui. Masih ada alam mahsyar yang harus kita lalui. Ya. Perjalanan yang begitu panjang.
yang harus kita lalui. Artinya dunia, kehidupan kita yang sedang kita kerjakan di dunia itu bagian kecil dari kehidupan yang mau tidak mau harus kita lalui. Suka tidak suka, kita harus mengalami fase-fase kehidupan berikutnya. Jadi alam barzah setelah kita meninggal di kubur, itu tempat transit pertama kita menuju perjalanan yang begitu jauh. Ya. Yang harapannya sebagaimana tadi disebutkan. Ya, kita bereuni. Ya. Berkumpul. Ya. Reuni yang paling besarnya berkumpul, kita harapkan berkumpul dengan ya orang-orang soleh. Ya. Yang ya, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Berkumpul di negeri yang tidak ada kesedihan di dalamnya, tidak ada ketakutan. Negeri yang penuh dengan kenikmatan. Itu surganya Allah Ta'ala. Negeri yang Allah sebutkan ya, tentang penduduknya dalam Al-Quran. La yabghuna anha hiwala. Di mana penduduk negeri tersebut tidak ingin meninggalkan tempat tersebut. Tidak ingin berpindah dari tempat tersebut. Ya. Walaupun ya orang tersebut tinggal di derajat yang paling bawah dari surga. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya surga itu darajat. Memiliki derajat yang bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang paling bawah. Di mana penduduk surga yang derajatnya paling bawah sekalipun dia beranggapan dia menjadi manusia yang paling nikmat. Sehingga tidak pernah ingin untuk berpindah dari tempat tersebut. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Semewah apapun orang meninggali sebuah tempat. Fasilitasnya selengkap apapun, semewah apapun. Dia ingin tinggalkan tempat tersebut. Ya. Yang berpindah ke tempat yang lain. Merasakan tempat yang lain. Itu kenikmatan dunia. Adapun surga Allah sebutkan, la yabghuna anha hiwal. Ya. Penduduk surga mereka sama sekali tidak ingin berpindah dari tempat tinggal mereka. Ya, karena mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang Allah sebutkan, a'adatu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang aku siapkan untuk ya hamba-hamba kata Allah Ta'ala kenikmatan di surga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terbesit, terbayangkan oleh ya, hati seseorang. Beda dengan kenikmatan dunia. Senikmat apapun orang masih bisa membayangkan. Ya. Masih bisa kita membayangkan kenikmatan yang mungkin dimiliki oleh orang lain. Adapun di surga kenikmatan yang sampai ya tidak bisa dibayangkan oleh hati-hati kita, oleh akal-akal kita. Kenikmatan yang begitu besar. Ya. Yang ya Allah janjikan tempat tersebut, tempat berkumpulnya, tempat reuninya, ya, moyang kita, bapak kita, dan ibu kita. Itu siapa? Adam dan juga Hawa. Sebagaimana kita tahu bersama, ketika Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, ya, Allah ciptakan pula pasangannya ibunda kita Hawa. Allah tinggalkan, Allah tempatkan mereka di surganya Allah Ta'ala. Ya. Uskina huwa wa zawjatuhul jannah. Allah tempatkan keduanya, Adam dan Hawa, di surga. Thumma uhbita minha. Namun karena dosa yang mereka perbuat, Allah hukum mereka berdua untuk tinggal di dunia. Ya. Sehingga kita pun sebagai keturunannya mau tidak mau, suka tidak suka harus tinggal di dunia. Namun wa'u'idar ruju' atau wa'u'ida birruju' ilaiha. Namun Allah janjikan kepada keduanya, Adam dan Hawa, untuk dikembalikan ke surga. Ya. Apakah keturunannya juga sama dikembalikan ke surga? Untuk keturunannya Allah janjikan wasalih dzurriyyatihima. Ya.
yang akan ditempatkan di surga adalah keturunan keduanya yang saleh. Ya. Sehingga jadikan harapan kita agar kita bisa berkumpul dengan orang tua kita di kampung halaman mereka. Itulah kampung halaman orang tua kita, kampung halaman Adam dan juga Hawa, surganya Allah Ta'ala. Ya. Kita rindukan tempat tersebut. Kita berupaya agar bagaimana kita bisa berkumpul dengan mereka. Berkumpul dengan saudara-saudara kita dari keturunan anak Adam yang lain. Ya, yang tentunya ada syarat. Bagaimana agar kita bisa berkumpul di tempat tersebut. Ya. Itulah perjalanan yang kita tuju. Ya. Yaitu berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan, dengan kenikmatan. Na'udzubillah kalau seandainya kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang paling menghinakan, paling menjijikan, paling mengerikan, paling menakutkan, penuh dengan azab, nerakanya Allah Ta'ala. Ya. Sehingga yang namanya manusia, ya, tempat kembalinya adalah salah satu dari dua tempat tadi, surga dan neraka. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, ya, dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan tentang keadaan kita semua sebagai manusia. Kata beliau, an-nas mundu khuliq. Yang namanya manusia semenjak awal kali diciptakan, kita termasuk di dalamnya. Jadi semenjak kita lahir dari rahim orang tua kita, itulah yazalu musafirin. Berarti sudah start melakukan sebuah safar yang begitu panjang. Ya. Jadi hakikatnya kita sedang melakukan sebuah safar. Ini kata Ibnul Qayyim. Di mana kata beliau, walaysa lahum haqqun an rihalihim illa fil jannah aw fil nar. Di mana tidak ada batas akhir dari safarnya manusia kecuali salah satu dari dua tempat, surga atau neraka. Ya. Itu kondisi manusia semuanya. Jadi hakikatnya kita sedang melakukan sebuah safar yang begitu panjang. Ya, safar yang tentunya butuh perbekalan. Ya. Ya. Karena yang namanya safar, ya, bisa kita bayangkan kalau seandainya kita melakukan sebuah safar, kemudian kita tidak punya bekal, ya, akan sangat-sangat sulit diharapkan kalau seandainya tujuan safar kita itu bisa terlaksana. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya keinginan, punya cita-cita, punya angan agar kita bisa melakukan reuni akbar, ya, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang istimewa, penuh dengan kenikmatan, ya, maka safar panjang kita, ya, butuh diisi dengan ketaatan. Yang ketaatan ini merupakan bekal yang mau tidak mau harus kita siapkan dari sekarang. Allah Ta'ala menyebutkan, ya, tentang safar di negeri dunia ini. Di antara bentuk safar yang Allah anjurkan untuk kita kerjakan yang bernilai ibadah adalah safar untuk melaksanakan ibadah haji. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang safar haji ini. Ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Yang kata Allah Ta'ala yang namanya haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Barang siapa yang melakukan ibadah haji maka dilarang bagi dia untuk berbuat rafath, untuk menggauli istrinya, untuk berucap dengan ucapan, ya, yang mendekat ke arah itu.
wala fusuq, tidak boleh pula berbuat kefasikan, wala jidal, tidak pula boleh berdebat. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka Allah ketahui. Wa tazawwadu. Setelah itu Allah mengatakan, wa tazawwadu, berbekallah. Jadi kalau kita mau haji, menjadi kewajiban bagi kita juga untuk menyiapkan bekal. Karena kalau seandainya kita tidak memiliki bekal, kemudian kita memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji, bisa dibayangkan, kita misalkan dari negeri kita, tidak memiliki bekal, dan melakukan safar haji, akan sangat-sangat kecil kemungkinan bagi kita untuk bisa sampai ke tanah suci, ke tanah haram. Ya. Artinya apa? Ketika kita ingin haji, butuh bekal. Ya. Tanpa bekal, tidak akan sampai. Jadi Allah mengatakan, wa tazawwadu, berbekalah. Ya, berbekalah. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbekal ketika melakukan safar. Apa bekalnya? Allah lanjutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Artinya apa? Allah beralih sekarang pembahasannya. Setelah tadi menyebutkan safar di dunia, mengingatkan kepada kita, hakikat kita pun sedang melakukan sebuah safar. Tadi, safar kemana? Harapan kita, tujuan kita, agar kita bisa sampai ke negeri kampung halaman orang tua kita. Kampungnya Adam alaihissalam. Kampung moyang kita. Ya. Sehingga harapan kita bisa masuk ke dalam surga. Maka berbekal, dan sebaik bekal kata Allah Ta'ala adalah ketakwaan. Jadi barang siapa yang ingin sampai ke negeri yang penuh dengan kenikmatan, berkumpul dengan ya orang-orang saleh dari keturunan anak Adam, maka siapkan bekal yang dari sekarang, yaitu ketakwaan. Ya, apa itu takwa? Butuh kita pelajari. Ya. Karena takwa itu sebuah ucapan yang begitu gampang kita ucapkan. Ya. Namun butuh ya upaya dan usaha. Ya, kesemangatan agar kita bisa melaksanakannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ya. Itulah bekal yang harus kita kumpulkan. Ya. Sehingga kita harus tahu kondisi kita seperti apa. Bahwasanya hakikat kita adalah seorang musafir. Makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah SAW biman kibai. Rasulullah SAW pernah memegang pundakku. Ya, ketika itu Abdullah bin Umar masih muda belia, ya, masih remaja. Apa kata Rasulullah? Ya, kepada Abdullah bin Umar, dan ini juga ucapan beliau kepada Abdullah bin Umar, juga ucapan dan pesan beliau kepada kita semua sebagai umat. Ya. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing. Orang yang merantau. Aw 'abirus sabil. Atau kalau bisa, jadilah engkau seolah-olah semua sekedar orang yang lewat saja. Ya. Ini pesan beliau kepada para remaja. Abdullah bin Umar ketika itu masih remaja. Pesannya seperti ini. Ya. Bagaimana agar ya tidak terlalu panjang angan-angannya. Ya. Begitu tamak dengan perbendaharaan dunia. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Umar ketika itu, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, orang yang merantau. Ya, artinya orang yang merantau seperti apa?
Ya, ketika seorang merantau, dia tahu keluarganya, sanak familinya di kampung. Dia pergi merantau ke kota untuk apa? Hanya sekedar untuk mengumpulkan bekal. Ya. Ya. Yang dia punya niatan, dia akan kembali. Dan dia punya niatan bagaimana agar kembali ke kampung halamannya dalam keadaan ya, ya seperti orang merantau bisa kita lihat bagaimana. Walaupun dia capek, lelah, letih mengumpulkan perbendaharaan dunia, namun yang penting pulang dalam keadaan mewah. Sampai kampung halamannya ya dengan bahagia. Ya, ini diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Ya, menjadikan dunia itu seperti ladang saja untuk mengumpulkan bekal. Ya, bahkan kalau mampu kata Rasulullah SAW, jadilah engkau di dunia seperti orang yang lewat. Ya, ini sebagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ya, yang beliau mengatakan, mani walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalu dunya kama mathali rakib qala fi dhilli syajara fi yawmin sa'if thumma raha wa tarakaha. Tidak lain perumpamaan diriku dengan dunia ini, kata beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang pengendara ya, sedang safar menuju keluarganya. Ya. Khala fi dhahri syajar, fi dhilli syajar. Kemudian ya, ketika diterik matahari yang ya, begitu panas, berteduh di bawah pohon. Ya, istirahat di bawah pohon. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika seorang safar menuju keluarganya, menuju kampung halamannya, kemudian dia berteduh di rest area sekalipun. Dan Rasulullah mencontohkan bukan di rest area, di bawah pohon. Ya. Maka bisa kita bayangkan. Ya. Tidak akan orang yang menuju di bawah pohon berpikiran untuk tinggal di situ selamanya. Yang dia pikirkan bagaimana mengumpulkan tenaga, mengumpulkan ya kemampuan supaya bisa melanjutkan safarnya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW memperumpamakan dunia seperti pohon. Hijau memang. Inna dunya khulwun khadirah. Dunia memang hijau manis, hingga banyak orang terpikat. Namun bagaimana Rasulullah SAW memperumpamakan orang yang berteduh di bawah pohon? Seberapa lama? Karena mau tidak mau matahari akan bergeser. Yang mana bayangan pohon akan begitu cepat hilang. Yang mau tidak mau orang harus bergeser meninggalkan pohon tersebut. Begitulah dunia. Ya, sehingga jangan pernah kita berpikir panjang dan terlalu panjang. Seolah ingin hidup di dunia ini 1000 tahun. Ya. Namanya tulul amal. Panjangnya angan-angan yang akan menyebabkan kita akan ketika ingin mengerjakan kebaikan nanti dan nanti. Ya, ketika kita ingin berbuat taubat, ya, kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, karena ada bisikan nanti, taubat tuh nanti dan nanti. Ketika kita ingin berbuat kebaikan nanti dan nanti. Ya, ini taswif namanya. Ya, sehingga Rasulullah SAW ya, mengajarkan kepada kita agar kita tidak terlalu memiliki angan-angan yang ya begitu panjang. Kehidupan dunia yang begitu sekejap. Berusaha kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal. Ya, pernah Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala ya, bertemu dengan seorang yang sudah tua ketika itu. Kata Fudail bin Iyad, "Kam anta 'alaik?" Berapa umurmu ya pamanku? Ya. Kata laki tersebut, situna sana. 60 tahun. Ya. Ya. Tentunya di mata kita umur 60 tahun ya. Ini orang yang sudah memiliki
kehidupan yang begitu panjang, sudah tua bahasa kita. Yang memang ya umur umat Rasulullah SAW ya kurang lebih sekitar itu. Kata Rasulullah SAW, "Amaru ummati ma baina 60 wa 70." Wa qalla man jawaza dzalik. Ya, umur umatku itu antara 60 dan 70, ini kebanyakan. Sedikit yang melebihi umur-umur tersebut. Ya ada, namun dibandingkan dengan kebanyakan manusia yang hidup setelah Rasulullah SAW, ya, itu begitu sedikit. Segini umur. Ya, ada umur 60 tahun. Ya, maka kata Fudail bin Iyad ketika laki tersebut mengatakan umurku sudah 60 tahun, kata beliau, "Fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbik yushiku an tablugh." Ya, wahai pamanku, kalau begitu semenjak 60 tahun berarti engkau sedang menuju Allah Ta'ala. Dan kayaknya hampir sampai. Ya, sudah 60 tahun soalnya. Ya. Ya. Begitu pula kita tadi kata Ibnu Qayyim, semenjak kita dilahirkan berarti kita sudah start melakukan sebuah perjalanan menuju Allah Ta'ala. Berarti berapa umur kita? Yaitu. Berarti selama itu pula kita sedang ya menuju kampung halaman kita. Ya kita nggak tahu surga atau neraka. Kalau lagi tadi mengkabarkan sudah 60 tahun. Ya. Maka Tafdhil bin Iyad sudah 60 tahun. Selama itu engkau sudah berjalan menuju kampung akhirat. Dan kayaknya hampir sampai. Ya. Maka lelaki tersebut ketika mendengar ucapan tersebut, dia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan yang sering kita ucapkan ketika ada orang meninggal biasanya. Walaupun sebenarnya ucapan ini diucapkan bukan hanya sekedar ketika ada orang meninggal. Ketika orang tertimpa musibah, kita pun diperintahkan untuk mengucapkan ucapan seperti itu. Ya. Maka ketika lelaki tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Fudail bin Iyad, "Ata'rifu tafsirahu?" Wahai pamanku, apakah engkau tahu makna ucapanmu tersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya. Ucapan inna lillah berarti kita mengakui kita itu milik Allah, kita itu hamba Allah. Inna lillah. Kita itu milik Allah, kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita sungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Ini ikrar yang sering kita ucapkan dengan lisan kita. Maka Fudail bin mengatakan, taqulu anna lillahi 'abdun. Ya. Wa ilaihi raji'. Kau mengucapkan bahwasanya engkau itu hamba Allah, engkau milik Allah, dan kau mengaku bahwasanya engkau akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu lillahi 'abd. Barang siapa yang yakin bahwasanya dia itu hamba Allah, dia itu milik Allah. Wa annahu ilaihi raji', dan barang siapa dia yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, falyalam annahu mauquf. Maka yakinilah, ketahuilah dia akan diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita semua akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Wa man alima annahu mauquf falyalam annahu mas'ul. Dan barang siapa yang yakin bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari di mana semua manusia berdiri untuk menghadap Allah Ta'ala. Ya, disebut dalam Al-Quran keadaan manusia seperti itu. Barang siapa yang yakin bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, maka yakinilah dia akan ditanya. Jadi untuk apa kita kembali kepada Allah Ta'ala? Kita kembali kepada Allah Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya atas umur yang Allah berikan kepada kita di dunia. Berarti kita akan ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawab. Kata Fudail bin Iyad, kalau engkau tahu bahwasanya engkau akan ditanya oleh Allah Ta'ala, maka siapkan jawabannya dari sekarang. Subhanallah. Pertanyaan yang begitu dalam. Ya. Dan ya, mengena. Lagi tersebut mengatakan, ya, famal hilah, kalau begitu apa jalan keluarnya? Sudah 60 tahun ini. Ya. Ya, yang terkadang sudah mau amalan apa lagi? Masa muda sudah terlewat. Apa yang harus diperbuat? Ya, maka dia menanyakan jalan keluar. Kata Fudail bin Iyad, yasirah, mudah.
Qala wa mahi? Ya, maka dia bertanya kembali, apa jalan keluarnya? Qala tuhsin fima baqiya. Ya, kata Fudail bin Iyad, engkau perbaiki sisa umurmu. Yughfar laka ma qad madha. Maka insyaallah taala kejelekanmu yang sudah lewat akan dihapus oleh Allah taala. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, namun sebaliknya kalau engkau sisa umurmu diisi dengan kejelekan, maka ukhidta bima madha wa ma baqiya. Maka apa? Ya, kata Fudail bin Iyad, engkau terancam dengan adab Allah taala atas dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan engkau kerjakan. Sehingga masing-masing dari kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Ya, sehingga ya, tidak perlu menunda taubat. Tidak pula menunda-nunda berbuat kebaikan. Segera kita kumpulkan bekalnya saat ini. Wa tazawwadu, kata Allah Ta'ala. Berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan apakah itu ketakwaan? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendefinisikan ketakwaan. Yang namanya taqwa itu anta'amala bi ta'atillah. Ya. Yang namanya ketakwaan, engkau mengerjakan ketaatan. Ini yang tadi disampaikan oleh ya moderator bosnya. Tema kita adalah apa? Ya penantian untuk reuni akbar dalam ketaatan. Takwa adalah ketaatan. Anta'amala bi ta'atillah. Engkau melaksanakan ketaatan. Ala nurin minallah. Namun apa? Ketaatan tersebut dikerjakan di atas ilmu. Ya. Kebaikan yang kita anggap taat, kita butuh ilmunya. Ya. Berarti butuh kita pelajari. Butuh kita berilmu. Apa sih taat? Seperti apa sih kategori ketaatan? Apa syaratnya? Ya, karena tidak semua orang yang melakukan ketaatan kemudian diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Banyak orang yang beranggap berbuat kebaikan, namun sejatinya dia sedang berbuat kejelekan. Sehingga namanya ketakwaan itu kata Ali bin Abi Thalib, anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah. Melaksanakan ketaatan, melakukan ketaatan namun di atas ilmu. Tarju thawab. Syarat yang pertama ilmu, syarat yang kedua engkau kerjakan ketaatan tersebut karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ini dua syarat diterimanya amalan. Ya. Syarat diterimanya amal soleh. Dikerjakan di atas ilmu berarti mencocoki syariat. Mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW dan dibangun di atas keikhlasan mencari pahala dari Allah Ta'ala. Ya. Karena banyak orang yang melakukan ketaatan namun tidak ada niatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, tidak ada niatan untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, maka percuma. Ya, itu pun ketaatan. Sehingga butuhnya seorang untuk mempelajari ilmu syariat. Ya. Ya, menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mengetahui ilmu syar'i. Karena itu kewajiban. Kata Rasulullah SAW dalam hadis. Ya, kata Imam Tirmidzi atau yang lainnya, talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu apa? Tentunya ilmu syariat. Ilmu agama. Ya, jangan sampai seorang bersemangat untuk mencari ilmu dunia, mencari gelar S1, S2. Ya. Cari gelar ya, doktor S3. Cari gelar profesor. Namun dia sama sekali tidak mengetahui ilmu syariat. Alhamdulillah. Ya. Umat Islam merupakan umat yang dikatakan umat belajar. Ya. Jangan sampai umat Islam ya itu menjadi umat yang malas dari menuntut ilmu. Bisa kita perhatikan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Surat Al-Alaq. Apa awal suratnya? Ya.
Kata Allah Ta'ala dalam surat tersebut, Iqra, baca. Bacalah. Yang pertama kali diperintahkan ya kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah membaca. Dalam keadaan beliau, kita tahu bersama, itu ummi. Ya. Ini kebanyakan orang Arab, ummi. Apa itu ummi? La yaqra'una al-maktub. Wa la yaktub. Umat yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca literatur. Ya. Tulisan-tulisan ya yang ada ketika itu mereka nggak bisa baca. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Namun perhatikan, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, baca. Ya, sehingga kita dituntut untuk belajar, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itulah yang akan membedakan kita dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain dari kalangan binatang. Ya. Ini namanya takwa. Bagaimana seorang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, namun ketaatan yang dibangun di atas ilmu. Ya. Sangat kita sayangkan dan prihatinkan, dan terkadang membuat muka Islam itu jelek. Bagaimana ada orang yang seolah-olah ingin mengamalkan Islam namun tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Mereka melakukan bunuh diri mengatasnamakan jihad. Mereka membunuh, ya, mencuri, berbuat teror dan yang lainnya mengatasnamakan Islam. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Ya, apakah itu ketakwaan? Kita katakan sama sekali itu bukan ketakwaan. Ya, jahil mereka, tidak mengetahui syariat, sehingga beranggap berbuat takwa, berbuat kebaikan, padahal itu berbuat kejelekan. Itulah orang-orang yang merugi yang Allah sebut dalam Al-Quran. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang paling rugi ya amalannya. Siapa mereka? Ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang amalannya keliru, melenceng. Ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Namun mereka beranggapan bahwasanya mereka sedang berbuat kebaikan. Beranggap berbuat taat. Namun tadi karena tidak punya ilmu, ya, perbuatan yang menyimpang dianggap ketaatan. Sehingga butuhnya seorang muslim untuk mempelajari agamanya. Jangan sampai dia menjadi seorang muslim namun sama sekali dia tidak mengetahui ajaran Islam. Sehingga dia terbawa opini bahwasanya Islam itu agama yang radikal, agama yang begini. Padahal dia tidak belajar apa itu Islam. Ada oknum yang tadi beranggap melakukan ketaatan tanpa ilmu, mengatasnamakan Islam, dia pun beropini, oh Islam berarti agama yang seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Sehingga namanya ketaatan akan terlaksana ketika dikerjakan di atas ilmu. Ala nurin minallah, kata Ali. Tarju thawabah. Dalam keadaan kau mengharap pahala dari Allah ketika mengerjakan. Ya. Sehingga ya bagaimana agar bekal kita menuju kampung halaman orang tua kita reuni di sana, ya maka siapkan ini ilmu dan juga keikhlasan. Ya, kata Ali bin Abi Thalib melanjutkan, ya, wa antatruka ma'syiatallah. Sebagaimana namanya ketakwaan adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga sama ala nurin minallah. Juga sama engkau kerjakan engkau tinggalkan kejelekan tersebut di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Ya. Takhafa iqabah, dalam keadaan engkau takut mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Sehingga namanya takwa, ya, ujung-ujungnya ilmu. Ya. Sehingga ya, mari kita motivasi diri kita, juga motivasi saudara-saudara kita untuk gemar, semangat mempelajari
ilmu agama kita. Ya, ya. Bersemangat untuk mempelajari Islam supaya kita tahu betapa indahnya agama Islam, karena sangat mengherankan. Ya, ada kaum muslimin, ya, mengaku muslim, namun karena ketidaktahuannya dia membenci syariat Islam, ya, membenci ajaran Islam. Ya, ini suatu yang ya begitu aneh. Ya, mungkin kalau kita lihat orang-orang non Muslim, orang-orang kafir, ya, orang Nasrani tidak membenci ajaran agama mereka. Orang Hindu, orang Buddha tidak membenci ajaran agama, namun saat disayangkan ada Muslim yang justru membenci ajaran Islam. Ya. Ya, ini ya butuhnya seorang Muslim untuk apa? Bersemangat menuntut ilmu agama. Ya, kita yakin bahwasanya hari-hari yang kita lalui ini sedang ya mendekatkan diri kita kepada ajal. Kata Imam Hasan Al-Basri, lam yazal al-lail wan nahar sari'ain fi naqsil a'mar wa taqlibil ajal. Siang dan malam terus-menerus berjalan dan begitu cepat. Yang akan mengurangi umur-umur kita, yang akan mendekatkan diri kita kepada ajal. Hingga tadi ya dinasihatkan oleh Rasulullah SAW agar kita banyak berbekal, ya, agar kita bisa berkumpul dengan ya orang-orang yang saleh, ya, an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan para nabi, para siddiq, ya, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang ya saleh. Fahasuna ulaika rafiqa, maka mereka lah ya teman yang paling baik, ya, yang harusnya kita apa? Berupaya untuk bisa berkumpul dengan mereka. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan kita berusaha menjaga bekal yang sudah kita kumpulkan. Jangan sampai bekal yang sudah kita kumpulkan kemudian nanti pada hari akhir kita bagikan karena kita berbuat zalim. Ya, Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita untuk tidak berbuat seperti itu. Rasul mengatakan, atadruna man muflis, mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang merugi? Kata para sahabat, al-muflisu fina, ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut, wahai Rasulullah, di antara kita yaitu orang yang sudah tidak punya kekayaan. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umat, kata Rasulullah SAW, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi. Itu orang yang datang kelak pada hari kiamat membawa pahala yang begitu banyak, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa yati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Namun dia juga datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa dosa kezaliman. Dia pernah mencela fulan, dia pernah menuduh fulan, dia pernah mengambil harta fulan, dia pernah memukul fulan. Maka fayutu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka orang yang dizalimi itu akan diberikan ya, kebaikan-kebaikan dari orang yang menzalimi. Diambil. Punya pahala salat, punya pahala zakat, punya pahala banyak, namun diambil pahala. Dibagikan kepada orang yang dizalimi. Hatta idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Sampai ketika kebaikannya sudah habis karena dibagi-bagikan, namun kezalimannya masih belum tertunaikan, maka ukhidha min khotoyahum, maka kejelekan orang yang dizalimi akan diambil, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim, ya, faturihat alaihi thumma turiha finnar. Sehingga dengan ya hal tersebut dia dicampakkan ke dalam neraka. Sehingga mari kita bersama-sama belajar ya, menuntut ilmu agama, bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana ajaran Islam, mana yang bukan. Ya, sehingga kita tidak termakan opini, karena ya
Sebagaimana kita lihat di zaman kita, bagaimana orang barat pun, orang-orang kafir begitu senangnya ketika melihat ada sebagian oknum dari kaum muslimin berbuat kejelekan. Mereka menggambarkan seolah itulah agama Islam. Sehingga mari kita sebagai para pemuda, antum dan antuna, ya, punya kiprah yang besar untuk bisa mengembalikan wajah indah dari agama Islam. Tentunya dengan cara belajar, menuntut ilmu agama. Ya, jadi orang yang bermanfaat untuk Islam dan juga untuk kaum muslimin.